Minggu. Shalom. Apa kabar? Ya, pastinya luar biasa. Anak-anak Tuhan sudah mempersiapkan diri karena kita hari ini akan memuji Tuhan, akan bernyanyi, akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Minggu 19 Juli 2020, tema untuk kita pada hari ini berbuat baik. Kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Oke, persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan pikiran. Kita akan memuji Tuhan lewat satu lagu pujian hari lepas hari. Ayo dengan semangat kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Hari lepas hari. Sehingga hari-hari yang kita lewati bertambah-tambah indahnya setiap hari. Kita masih memuji Tuhan lewat satu lagu pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo kita bangkit berdiri anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ayo semangat yuk. Jalan serta Yesus,
kita masuk ke dalam doa pembukaan, ayo adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu dengan sikap berdoa, kita akan memuji Tuhan lewat satu lagu pujian, Open the Eyes of My Heart. Kita ingin mengharapkan bahwa kita membuka hati untuk melihat segala kebaikan Tuhan, melihat segala kemuliaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dan dalam kehidupan kakak-kakak sekolah minggu juga. Ayo dengan sikap berdoa, kita bernyanyi Open the Eyes of My Heart, Lord. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan kembali menyapa kami melalui ibadah sekolah minggu dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang ambil alih dan memberkati sehingga hati dan pikiran kami dan anak-anak sekolah minggu kami teramat khususnya memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Amin. Lagu sekolah minggu mengajak kita untuk berhati-hati menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita, menggunakan kaki kita, menggunakan pikiran kita, bahkan menggunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat dari surga. Karena Tuhan Yesus melihat anak-anak sekolah minggu sepenuhnya dari surga. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menggunakan semua anggota tubuh kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan,
mengungkapkan bahwa kita harus lebih baik lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo anak-anak sekolah minggu, tangan, kaki, mata, mulut, kita harus gunakan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ayo kita akan mengangkat lagu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati gunakan mulutmu. amin. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayo lebih semangat lagi, kita akan mengangkat lagu pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, Hati gunakan mulutmu. amin. Hati gunakan mulutmu. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki, Hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan matamu. amin. Hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, Hati-hati gunakan kakimu. mulut, Hati-hati gunakan mulutmu. mata. Hati-hati gunakan matamu. Ya, hati-hati gunakan semua anggota tubuh kita. Oke, kakak yakin anak sekolah minggu semuanya hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Sekarang kita akan memasuki titah. Hari ini kita mau menghafal 3 titah. Titah yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Ayo, yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Ayo sekali lagi ya. Hari ini kita belajar banyak dari 3 titah. Ya, kemarin kan 1 titah, hari ini ada 3 titah. Yaitu yang pertama titah yang ke-6. Sama-sama, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Dan yang ke-8, jangan mencuri. Oke ya, kakak berharap kita nggak hanya menghafal, tidak hanya menghafal titahnya, tapi harapan kakak untuk semua anak sekolah minggu yang manis-manis, yang baik hati, yang cantik dan ganteng-ganteng harus mengingat dan menjalankan firman Tuhan. Ya, pintar. Oke, kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Ayo
Persiapkan Alkitabnya, ambil sikap berdoa. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Ayo dengan sikap berdoa, kita akan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita akan mengangkat lagu pujian ini, Jesus Love Me This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Sayang kepada anak-anak, sayang kepada mama dan papa, sayang kepada seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami rindu diingat-ingatkan oleh firman Tuhan minggu ini. Berfirmanlah ya Tuhan melalui kakak guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berbicara, kakak guru sekolah minggu kami hanya sebagai alat-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2020 adalah Kejadian 6 pasal 5 sampai 7. Kejadian 6 pasal 5 sampai 7. Yuk buka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Kakak memimpin adik-adik lewat layar kaca ini. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan
dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik masih ingat cerita Adam dan Hawa? Adik-adik masih ingat Kain dan Habel? Yuk, sekarang kakak ada membawakan hadiah nih. Kita lihat dulu ya, supaya adik-adik ingat. Kenapa sih Tuhan menyesal? Kenapa sih Tuhan sampai marah? Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah adik-adik, mengapa Tuhan menyesal kepada manusia? Kenapa Tuhan sakit hati kepada manusia? Ya, karena manusia berbuat jahat.
Manusia pada saat itu semuanya mendukakan hati Tuhan. Semuanya berbuat yang tidak baik. Semuanya membuat Tuhan sedih. Memilukan hati Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Sehingga Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan manusia. Karena tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan saat itu. Adik-adik, Tuhan bilang, aku akan melenyapkan semua manusia, semua burung-burung. Semuanya akan dimusnahkan oleh Tuhan karena sedih. Sedih melihat kelakuan manusia, sedih melihat kelakuan orang-orang yang diciptakan. Adam, Hawa jatuh ke dalam dosa, Kain dan Habel, adik-beradik yang suka berantem sampai membunuh. Wah, sedih Tuhan. Tetapi pada saat itu ada satu orang yang sangat setia. Ya, itu adalah Bapak Nuh. Dia adalah orang yang sangat setia. Sehingga karena dia setia, dia selamat dari hukuman Tuhan. Adik-adik, bukan hanya manusia yang zaman dahulu loh membuat hati Tuhan sedih. Adik-adik ingat gak? Kalau sepanjang minggu ini adik-adik ada tidak menyedihkan hati Tuhan? Ayo diingat-ingat. Tuhan juga bisa sedih karena kelakuan kakak, karena tingkah kakak, karena sikap kakak terhadap teman-teman kakak. Tuhan juga bisa sedih karena anak-anak sekolah minggu nakal sama mama. Karena anak-anak sekolah minggu tidak dengar-dengaran sama orang tua. Tuhan juga sedih kalau anak-anak sekolah minggu tidak patuh. Itu juga menyakitkan hati Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga sedih ketika adik-adik sekolah minggu berkata kasar sama mama. Ketika dipanggil mama, misalnya, Kakak Tata, apa sih mah? Tuhan sedih karena adik-adik berkata kasar. Adik-adik, bukan hanya orang zaman dahulu yang menyedihkan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Kita, anak-anak sekolah minggu, juga setiap saat bisa memilukan hati Tuhan. Bisa membuat hati Tuhan sedih dalam perlakuan kita sehari-hari. Kalau adik-adik sekolah minggu berbohong, itu juga mendukakan hati Tuhan. Adik-adik, kita, kakak pun pernah mendukakan hati Tuhan. Kalau kakak malas membaca Alkitab, itu juga memilukan hati Tuhan loh. Nah adik-adik, apakah adik-adik sekolah minggu sering mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan menyenangkan si iblis? Ayo, coba dipikir-pikir. Kita sudah mulai sekolah ini, harus bangun pagi. Masih seringkah mendukakan hati orang tua, susah bangun pagi, ketika mamamu marah, itu kamu membuat mamamu marah, tapi hati Tuhan sedih. Aduh anakku ini, bangun pagi saja susah. Itu juga mendukakan hati Tuhan adik-adik. Lah kalau gitu gimana dong Kak? Tuhan nanti marah loh, zaman dahulu Tuhan marah. Tapi tetap ada yang selamat, Bapak Nuh. Bagaimana sikap adik-adik sekolah minggu supaya Tuhan tidak sedih? Yuk coba kita pasang muka sedih dulu. Kalau muka sedih itu bagus atau bad? Iya, muka sedih itu tidak bagus ya. Adik-adik, bagaimana supaya Tuhan tidak sedih melihat kita di anak sekolah minggu? Nah itu dia tadi di pujian kita. Hati-hati gunakan seluruh alat tubuh kita. Jagalah dirimu dengan menjaga anggota tubuhmu.
Jagalah seluruh panca indramu. Ayo sebutkan. Panca indera ada berapa? Ya, iya pintar. Ada 5 ya. Ya, mata, hidung, telinga, kulit. Satu lagi apa? Lidah. Bagaimana sikap adik-adik yang cantik ini supaya hati Tuhan senang? Berlatihlah melakukan perbuatan yang baik. Berlatihlah melakukan perbuatan hal-hal baik. Apa aja sih Kak melakukan perbuatan yang baik? Ya, tuh di slide ada gambar. Apa tadi? Hati-hati gunakan mulutmu. Untuk apa mulut kita diciptakan Tuhan? Untuk mengucapkan kata-kata baik. Untuk menjawab mama dengan lembut. Kalau dipanggil, iya ma. Tuhan ciptakan itu. Untuk apa mulut dan lidah kita Tuhan ciptakan? Bernyanyi memuji Tuhan. Untuk boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dilatih. Berlatihlah melakukan hal-hal baik. Adik-adik, Tuhan juga memberikan kita telinga. Yuk pegang telinganya yuk. Ada berapa telinga kita? Apa guna telinga? Iya, bagus, pintar. Untuk mendengar. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk dengar-dengaran nasihat mama dan papa. Kalau itu kita lakukan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Telinga yang Tuhan berikan, biarlah untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, kita juga dikasih mata. Ya, mana matanya? Iya, ada 2. Bersyukur, berterima kasih adik-adik punya mata 2 dan bisa melihat. Untuk apa mata yang Tuhan berikan? Mata yang Tuhan berikan untuk membaca firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah rajin membaca firman Tuhan? Nah, itu dia. Untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat hal-hal yang baik. Kalau adik lakukan itu, Tuhan akan senang. Hati Tuhan akan senang. Adik-adik, kita juga diberikan tangan. Coba sepanjang minggu ini, tangan yang diberikan Tuhan, berapa kali adik gunakan untuk berdoa? Sudahkah adik-adik berdoa waktu bangun tidur, mau makan, waktu mau tidur? Bersyukur, tangan yang Tuhan berikan ini, tangan untuk berdoa. Tangan yang Tuhan berikan itu adalah tangan untuk merangkul adik ketika nangis. Tangan yang Tuhan berikan ini merangkul teman ketika sedih. Jangan sedih. Tangan yang Tuhan berikan ini juga adik-adik memberikan bantuan. Ya, kalau adik-adik belum bisa memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada mama. Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan menerima. Tangan yang Tuhan berikan adalah tangan untuk mengasihi orang lain. Tangan yang Tuhan berikan adalah tangan untuk mengucap syukur. Coba pikir-pikir, sepanjang minggu ini tangannya sudah digunakan untuk apa? Adik-adik, maukah adik-adik menyenangkan hati Tuhan? Maukah adik-adik menyenangkan hati Tuhan dan membuat iblis sedih? Anak yang menyenangkan hati Tuhan melakukan hal-hal yang baik, menjaga semua anggota tubuhnya, akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak yang manis kesukaan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berlatih, tetap berlatih. Berbuat baik pun harus berlatih. Ada yang pintar main piano, itu juga harus berlatih. Sama dengan berbuat baik, sama dengan melatih anggota-anggota tubuh kita, itu harus terus dan terus dan terus. Jangan buat Tuhan menyesal, tapi biar Yesus melihat hidup kita menjadi tersenyum. Adik-adik boleh lihat satu video yang kakak sajikan ini, bagaimana berbuat kebaikan.
Baik, tadi adik-adik sudah melihat kan ya? Wah, guguk saja setia kepada tuannya. Guguk saja bisa tahu dan sayang sama temannya burung bangau itu. Hai, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan berikan. Say ke mama, saya anak yang paling sempurna. Saya anak yang disayang Tuhan. Kalau guguk saja dan burung bangau itu bisa saling mengasihi, bisa berbuat baik, kita melebihi itu semua. Kita manusia yang paling disayang Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang paling cantik, yang paling ganteng, itu disayang Tuhan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk mama, untuk adik, untuk teman-teman, sehingga Tuhan Yesus tersenyum. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau ingatkan, berbuat baik itu harus dilatih, dan berlatih. Di slide kakak ada sediakan satu daftar. Ini menjadi kegiatan ya adik-adik. Ketika adik-adik nanti mendaftarkan kebaikan-kebaikan seminggu nanti. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu adik-adik tulis kebaikan yang sudah adik buat. Ya, ada contohnya nanti di slide yang sudah dibuat itu adik-adik boleh tulis tangan kalau tidak bisa print. Setelah itu adik-adik boleh tunjukkan di grup sekolah minggu sama guru sekolah minggu kalau adik-adik sudah berlatih. Adik-adik, Tuhan Yesus akan tersenyum. Kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Jagalah hatimu, jagalah tubuhmu, semuanya untuk kebaikan dan berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami semua, adik-adik sekolah minggu semua, untuk boleh terus berlatih berbuat baik
dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika dalam seminggu yang lalu kami membuat hati Tuhan kesal dan sedih. Kalau kami anak-anak sekolah minggu ada yang berbohong, ada yang berkata kasar kepada mama, ada yang malas membaca Alkitab. Tuhan Yesus, ampuni kami dan ingatkan Tuhan supaya adik-adik sekolah minggu kami terus berlatih terus berbuat baik sehingga hidup kami membuat Tuhan Yesus tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Kak Mary bilang bahwa berbuat baik itu harus dilatih. Dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup adik-adik sekolah minggu. Kakak percaya bahwa adik-adik sekolah minggu mau berlatih untuk melakukan segala perbuatan baik. Saat ini kita ingin merespon kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menjaga hati kita terhadap dosa sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk melatih diri kita untuk berbuat baik. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayo kita bernyanyi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. kembali kita mengangkat lagu pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. kita akan masuk dalam pembacaan ayat hafalan. Ayat hafalan hari untuk minggu depan tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Ayo sama-sama dibuka Alkitabnya. Roma pasal 6 ayat 23. Kita sama-sama membaca ya. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi,
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dihafal ya. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Oke ya, anak sekolah minggu harus semangat ya menghafal ayat hafalan. Oke, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kakak yakin persembahannya sudah dipegang ya masing-masing ya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 8, Ijon Adong Huboan Tuhan. Tuhan malas mauhurmu. Ijon Adong Huboan Tuhan. Ijon Adong Huboan Tuhan, galangan di goluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, malas mau. Jaloma Tuhan. Jaloma Tuhan, malas mauhurmu. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ayo bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati juga mama papa kami yang sudah mengajarkan kami memberikan persembahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganup. Seng boy dalonon nami, Salakana Torsa, Dopham Hasoman nami, Torang Agehuja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dari Guru Sekolah Minggu GKPS Resort Batam. Tetap semangat, tetap jaga jarak, di rumah saja, belajar di rumah saja. Anak Tuhan yang baik harus dengar-dengaran. Horas B. Mahita. Horas B. Mahita, Horas B. Madatongon, Gedao Gena Dohor, Horas B. Sekali lagi. Horas B. Mahita, Horas B. Madatongon, Gedao Gena Dohor, Horas B. Mahita. Horas, Horas,
Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.